Orang Kristen sudah dibaptis, tapi tidak ke gereja pada hari Minggu. Apakah bisa masuk surga? Apa makna ibadah bagi orang Kristen? Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta yang membahas pertanyaan yang muncul dalam komunitas orang Kristen. Kita akan bahas dari sudut pandang sejarah penebusan. Bagi saudara yang baru mengikuti program ini, silakan subscribe, like, dan share video ini supaya banyak orang memperoleh pencerahan akan firman Tuhan dan iman terhadap Yesus Kristus makin diteguhkan. Silakan klik tanda lonceng supaya saudara bisa diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama kita hari ini, narasumber kita Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Pendeta, apakah orang yang sudah Kristen tapi tidak menjaga hari Sabat atau hari Minggu, jadi ceritanya dia hari Minggu tidak ke gereja, tidak ibadah, apakah bisa memperoleh keselamatan masuk ke dalam kerajaan surga? Ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada hal yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu, yaitu tentang hubungan antara hukum Taurat dan kasih karunia yang muncul di Alkitab, seperti Yohanes 1 ayat 17. Jika baca Roma pasal 7 ayat 1-3, hubungan kedua hal ini disimbolkan sebagai suami. Ada seorang perempuan, padanya ada suami bernama hukum Taurat dan sudah mati. Setelah suami lamanya itu mati, perempuan ini pergi kepada siapa? Dia pergi kepada laki-laki lain yang disebut kasih karunia. Bisa dikatakan bahwa hukum Taurat adalah sementara waktu dan suatu saat telah berakhir. Nah, maksudnya itu adalah suami yang mengatur hanya saat kita hidup. Tetapi Yesus yang datang dengan kasih karunia dan kebenaran adalah suami yang tidak mati. Hukum Taurat hanya menyadarkan tentang dosa, tetapi tidak bisa membenarkan manusia. Selalu meribukan hal ini salah, hal itu salah, dan menghakimi. Coba kita baca ya, Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, bayangkan, misalnya orang-orang yang mengharapkannya dari hukum Taurat menjadi ahli waris. Seperti Roma 4 ayat 14, yaitu maksudnya yang menjadi anak-anak Abraham dan terima puskau surga. Nah, kalau begitu, apa jadinya dengan iman? Menjadi sia-sia kan? Ya. Selain itu, janji pun menjadi batal dan tidak berlaku. Coba kita baca Roma 4 ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Maksudnya keselamatan bukan diperoleh lewat perbuatan melakukan hukum Taurat. Perbuatan melakukan hukum Taurat. Jadi, Pendeta, apa hubungan penjelasan tentang hukum Taurat dan kasih karunia ini dengan hal keselamatan seorang Kristen yang tidak ke gereja, misalnya? Ya. Tadi penanya menyebut orang yang sudah Kristen kan? Iya. Kalau begitu, sudah Kristen, apa artinya ini? Apakah tertulis beragama Kristen di bagian agama pada KTP? Apakah arti sebenarnya dari sudah Kristen? Yaitu sudah menjadi milik Kristus, pengikut Kristus. Lalu ada tanda yang membuktikan fakta ini kan? Itu apa? Yaitu baptis. Ya. Di perencanaan umat Israel yang eksodus dari Mesir menjadi pengikut Musa dan dibaptis. Kita baca dulu 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya. Nah, Pendeta, menarik di sini. Mungkin Pendeta bisa berikan penjelasan sedikit mengenai hal ini.
Dikatakan untuk menjadi pengikut Musa. Kenapa dikatakan demikian? Bukannya untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah, Jadi apa hubungannya dengan hal sudah Kristen ini? menjadi pengikut Musa artinya mereka menjadi orang-orang milik Musa. Musa ini menjadi gambaran dari Yesus Mesias. Ya. Jadi maksudnya percaya pada Musa yang menyampaikan firman Allah dan mengikutinya. Yaitu percaya pada firman Allah yang disampaikan lewat Musa dan hendak mengikutinya. Artinya di kemudian hari dipersatukan dengan Yesus, maksudnya menjadi milik Yesus dan dibaptis. Coba ya kita buka Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Pada akhirnya sudah Kristen artinya menerima Kristus sebagai Tuhan yang baru. Yesus menjadi rajaku dan memerintah atasku. Lalu orang-orang yang demikian menjadi hidup yang bagaimana? Hidup seperti apa? Hidup dengan menjaga perintah dan taat pada firman. Coba ya, lihat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau begitu, tentu hadir di gereja ya untuk menjaga kekudusan hari Tuhan, hari Sabat. Ibadah, ya, memuji Tuhan juga, lalu berdoa dan melayani juga. Nah, pendeta, kan sampai hari ini ada banyak orang yang sudah Kristen, mereka Kristen, tapi tidak menjaga hari Sabat Tuhan. Jadi hari Minggu tidak ke gereja. Jadi apalagi karena pandemik sekarang ini, orang yang tidak datang ke gereja makin ada alasan untuk tidak datang. Tapi ada hal lain lagi, yang biasanya datang akhirnya nggak datang ke gereja. Bagaimana mengenai hal ini? Ya, memang beberapa tahun terakhir ini karena pandemi corona ada waktu-waktu tidak bisa berkumpul ya. Tidak bisa hadir ke gereja dan beribadah lewat online di rumah di dalam keluarga. Dan pengecualian juga jika sudah lemah karena lanjut usia atau terbaring sakit. Tapi selain pengecualian situasi-situasi yang demikian, seorang Kristen yang kondisinya sehat bukankah tentu menjaga hari Sabat? Sambil mengaku dirinya Kristen, ada orang-orang yang berkata seperti ini. Oh, yang penting itu cukup melakukan kasih dan hidup dengan jujur. Selama 1 minggu sudah cari uang dan capek. Jadi hari Minggu harus istirahat di rumah. Bahkan sudah cukup jika percaya dengan hati. Aku tidak ingin kehidupan bebasku terganggu. Untuk hidup dan berbisnis saja sudah sibuk. Memangnya harus dia pergi ke gereja? Lalu ada situasi juga di antara anggota keluarga di rumah yang belum percaya kan. Kalau kasusnya seperti itu, ada orang yang takut dianiaya sehingga berkata tidak bisa pergi ke gereja. Nah, selain itu ada juga orang-orang yang tenggelam dalam kesenangan duniawi sehingga tidak bisa datang ke gereja. Lalu demi mendapatkan istirahat secara fisik, maka tidak berniat juga untuk datang ibadah malam. Maksudnya, di hari Minggu sore atau Rabu malam ingin menghabiskan waktu untuk bertemu teman atau istirahat. Menurut mereka, minat yang berlebihan terhadap agama bisa juga membawa ketidakharmonisan dalam keluarga. Ada juga orang yang takut karena situasi sosialnya rendah. Lalu ada juga orang yang takut ke gereja karena kurang berpendidikan. Tapi ini semua adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidaktahuan tentang kebenaran mendasar dari kata gereja. Yaitu ini adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidaktahuan tentang sifat dari gereja, tentang tujuan dari adanya gereja. Jadi apa tujuan sebenarnya Tuhan mengaruniakan gereja bagi kita manusia? Gereja dalam bahasa Yunani eklesia yang artinya dipanggil keluar. Jadi berkumpul di gereja lebih dari kewajiban sebagai umat Allah.
Jadi tidak boleh anggap ini sekedar suatu kewajiban atau sebuah peraturan dari upacara keagamaan. Dalam hal menjaga kekudusan hari Sabat, ada alasan yang tingkatannya jauh lebih tinggi dari itu. Kalau begitu, mengapa? Mengapa kita harus menjaga hari Sabat atau hari Minggu ya, hari Minggu, dan mengapa harus berkumpul di gereja? Gereja dibangun sebagai rumah rohani untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi alasan gereja didirikan sebagai batu hidup adalah untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Jadi Tuhan Allah paling senang menerima penyembahan dari manusia. Memang Allah menerima penyembahan dalam segala hal. Tapi khususnya Allah lebih lagi bersukacita menerima penyembahan yang dilakukan di tempat yang telah ditetapkan. Ulangan 12 ayat 5 sampai 6. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai tempat kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Tempat yang dipilih untuk menegakkan namanya. Kalau zaman sekarang ini gereja kan? Ya, beribadah di gereja. Gereja, amin. Nah, pendeta, di sini ada ekspresi menarik lagi nih. Dikatakan bahwa tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kenapa Tuhan menekankan hal ini bahwa harus cari dan pergi ke tempat kediamannya? Tuhan Allah kita bukanlah Allah dari ketidakteraturan, tetapi Allah dari keteraturan. Amin. Oleh karena itu, Allah menerima dengan sukacita ibadah-ibadah yang ditentukan, yang dinaikkan di gereja. Dalam ibadah yang ditentukan ada apa saja? Ada apa saja? Ada doa yang dinaikkan bersama-sama. Ya, coba ya, kita lihat Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Satu lagi kita lihat Mazmur 96 ayat 6. Keagunganmu dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Lalu dalam ibadah yang ditentukan ada pujian, persembahan untuk terima berkat. Kemudian ada khotbah, ya, firman, pembaptisan, perjamuan kudus, dan doa pemberkatan. Hal-hal penting seperti ini, apakah bisa dilaksanakan oleh diri sendiri? Tentu tidak kan? Bisa. Ya. Jadi bagaimana seharusnya bagi orang Kristen memandang ibadah itu? Seperti apa dia harus memandang ibadah itu? Ya, kita perlu sadar dengan sungguh-sungguh bahwa ibadah adalah keuntungan paling istimewa bagi orang Kristen. Oleh karena itu, di hari kudus yang diberkati, haruslah datang ke gereja. Menyingkirkan segala alasan dan harus datang ke tempat yang Allah tentukan. Semua pekerjaan selama 6 hari itu adalah hal-hal yang dilakukan demi tugas untuk beribadah. Jadi Allah bekerja di gereja yang berusaha giat untuk berkumpul. Jadi Allah bekerja di mana? Di gereja yang berusaha giat untuk berkumpul. Nah, jadi di gereja yang berkumpul tidak bisa ada kecemasan dan kekhawatiran. Jadi di manakah panggung khusus untuk pemeliharaan Allah bekerja? Itu adalah gereja. Jadi haruslah berkumpul baru bisa menjadi anak
anak Allah. Nah, jika ibaratnya, jika perhatikan bayi, apakah diam saja di dalam perut ibu? Ya, tidak ya. Tidak hanya diam, tetapi bagaimana? Terus menerus bergerak. Nah, terus menerus bergerak, lalu akhirnya lahir keluar. Nah, setelah lahir pun mencari-cari untuk minum susu dari ibunya dan tubuhnya bergerak. Tangan dan kakinya mencari-cari untuk minum susu ibunya sambil dia menangis. Seperti demikian, kita pun harus berkumpul dengan mengarah pada Tuhan. Tapi orang-orang yang dikatakan hidup padahal atau nyatanya mati tidak berkumpul. Seperti yang dikatakan Wahyu pasal 3 ayat 1. Jadi harus mencari susu rohani dan berkumpul di rumah rohani. Oleh karena itu, tidak boleh menganggap menjaga kekudusan hari Sabat sekedar sebagai salah satu hukum Taurat gitu. Bukan melihat menjaga hari Sabat ini sebagai syarat untuk beroleh keselamatan masuk ke surga. Tapi bukan artinya dalam beroleh keselamatan tidak perlu menjaga kekudusan hari Sabat. Hanya saja rupa yang benar sebagai orang Kristen harus tampak seperti apa? Itu tampak lewat berkumpul dalam komunitas iman yang disebut gereja. Jadi menjaga kekudusan hari Sabat adalah rupa alami dari jemaat kudus yang sehat. Haleluya. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasan yang telah diberikan kepada kita. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai rupa yang benar sebagai orang Kristen sehubungan dengan menjaga kekudusan hari Tuhan. Ingat saudara, ibadah adalah keuntungan yang paling istimewa bagi orang Kristen. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau saudara ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya pada kesempatan berikut. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom.